Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. KPU Republik Indonesia menggelar uji coba publik atas 3 rancangan peraturan KPU di Jakarta. Anggota KPU Idam Holik mengatakan sempat menjelaskan terkait rancangan mekanisme pemilu putaran kedua. KPU RI menyelenggarakan uji publik terhadap 3 rancangan peraturan KPU di Gedung KPU Jakarta dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk kementerian lembaga, organisasi, dan perwakilan partai politik. Anggota KPU Idam Holik menjelaskan ketiga RPKPU tersebut yakni terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, serta terkait penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Adapun RPKPU ketiga yakni terkait tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada tahun ini. Terkait rancangan mekanisme jika ada pemilu putaran kedua, mengingat adanya kemungkinan irisan tahapan antara pemilu dan pilkada 2024. KPU telah merencanakan skema penyelenggaraan jika hasil putaran pertama mengharuskan adanya putaran kedua. Pemungutan suara sendiri nantinya akan digelar pada 26 Juni usai masa kampanye dan masa tenang. Berkenaan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sudah kami tuangkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Yang dimana sesuai dengan perintah undang-undang kami pun harus menyusun rancangan jadwal dan tahapan itu untuk Pilpres 2 putaran. Karena perintah undang-undangnya demikian. Dan tentunya ya semua itu sangat bergantung pada hasil pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 nanti. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Universitas Pertahanan untuk bangun rumah terapung di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Anggaran yang disiapkan yakni 150 juta rupiah untuk setiap unitnya, dari yang sebelumnya hanya 139 juta rupiah. Kenaikan anggaran tersebut dilakukan karena mengingat harga tanah di Indonesia sering mengalami kenaikan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ketika menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pengembangan tanggul pantai dan tanggul laut di Jakarta, menugaskan Universitas Pertahanan untuk membuat pilot proyek pembangunan permukiman murah di kawasan yang terendam air atau pembangunan rumah terapung di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap kawasan yang terendam air akibat degradasi pantai utara Pulau Jawa. Nantinya akan ada 2 jenis pola pembangunan yakni rumah di atas panggung dan rumah terapung. Anggaran yang disiapkan yakni 150 juta rupiah untuk setiap unitnya, dari sebelumnya yang hanya 130 juta rupiah. Kenaikan anggaran tersebut dilakukan karena mengingat harga tanah di Indonesia sering mengalami kenaikan. Menhan berharap dengan adanya pembangunan ini, keluarga yang tinggal di dalam rumah terapung dapat hidup lebih sehat. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba, dan sebagainya. Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter mengatakan pihaknya tengah mengejar impor 3 rangkaian kereta atau trainset baru untuk mendukung operasi kereta komuter pada tahun ini. Direktur Utama PT KCI Asdo dalam konferensi persnya menyatakan penjajakan sudah dilakukan terhadap 5 manufaktur yang sesuai dengan sarana prasarana di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia tengah berupaya untuk mengimpor 3 rangkaian kereta atau trainset KRL untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada tahun 2024. Direktur Utama KAI Komuter Asdo Atrivianto dalam konferensi pers yang mengatakan bahwa rangkaian kereta tersebut nantinya terdiri dari 12 kereta atau gerbong dan masih status baru. Sampai saat ini PT KAI terus melakukan penjajakan dan dalam tahap koordinasi dengan 5 perusahaan manufaktur terkait dengan impor 3 trainset KRL yang disesuaikan dengan prasarana yang ada di Indonesia, utamanya Jabodetabek. Selain itu, terkait dengan spesifikasinya juga harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Asdo juga menerangkan selain akan melakukan impor 3 transit KRL, KCI juga nantinya akan melakukan retrofit atau peremajaan 4 transit KRL di PT Inka pada tahun ini. Mendapatkan arahan dari pemerintah dan seizin pemerintah, kita diminta untuk impor untuk mempercepat peningkatan kapasitas ini. Kita ingin impor 3 transit baru dari luar. Ya, kita sedang sudah berproses ya, mulai Agustus sampai sekarang mengumpulkan referensi. Penetapan pajak barang dan jasa tertentu untuk jasa hiburan naik dari minimal 40% hingga maksimal 75% kini ramai disorot publik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin kenaikan pajak tersebut tidak akan mematikan industri pariwisata. Pelaku usaha dan pariwisata di Bali dikenakan pajak barang dan jasa tertentu dari yang 15% kini meningkat menjadi 40% hingga 75%. Hal ini dianggap memberatkan para pelaku usaha spa yang masuk dalam kategori hiburan. Merespon hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai membuka konferensi pariwisata Asia Afrika di Bali Nusa Dua Convention Center menyebutkan bahwa penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40% hingga 75% tidak akan mematikan usaha sektor pariwisata. Sandi menegaskan pihaknya akan menyesuaikan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dengan mengkaji bersama pemerintah pusat dan daerah serta pelaku industri pariwisata. Langkah ini dilakukan agar pariwisata Bali yang tengah bangkit pasca pandemi COVID-19 dapat bersaing dengan pariwisata di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, seluruh kebijakan termasuk juga perpajakan akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha, lapangan kerja tentunya bagi masyarakat kita. Jadi jangan terlalu besar dan khawatir karena kita kerjasama dengan industri sudah mencarikan solusi. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.